Ya. Silakan Bang Raji. Mas Dodi, Pak Akmal. Jadi langsung saja ini, Mas. Kemarin saya buku yang Mas Dodi kirimkan itu yang Novaru Castro, dan menarik sekali. Jadi di situ Novaru mengatakan bahwa peace itu salah satu. Nah, tapi kalau kita lihat hari ini di situasi nyatanya, bahwa peace dan violence ini saling melengkapi kalau kita lihat. Misalnya, kalau kita lihat dalam negara, struktur negara saja, itu mungkin uang negara itu sebagian besar habis untuk polisi dan militer. Kerjanya mereka apa kalau kita lihat? Kalau saya lihat itu memang belum ada yang saya lihat polisi atau militer yang damai. Tapi semua polisi dan militer itu mengutamakan di depan violence, ya kan? Walaupun secara fisik maupun secara mental. Kalau kita lihat mungkin ada satu istilah yang sangat ini. Kalau kita lihat polisi itu yang kita rasa bukan kenyamanan, tapi ketakutan. Jadi itu ada ininya. Nah, kemudian bagaimana negara-negara seperti USA dan Rusia itu saling berlomba-lomba untuk melengkapi senjata, mungkin sekarang Cina ya. Bagaimana itu North Korea dengan nuklirnya dan seterusnya. Artinya kok malah yang kita lihat hari ini violence yang lebih utama. Bahkan yang mencontohkannya itu orang-orang hebat, politikus dan seterusnya. Kemudian malah kita lihat di politik Pilpres kita kemarin itu. Saya sungguh kecewa sekali itu bagaimana bully yang diutamakan untuk merenggut kui kekuasaan itu kan. Tetapi mungkin dengan adanya mungkin saya persingkat aja, dengan adanya aktivis-aktivis damai seperti Mas Dodi ini, kita mungkin harapan utamanya nanti akan seperti yang diucapkan oleh Pramudia dalam satu artikelnya, ada buku yang membunuh kolonialisme. Kolonialisme itu kan dulu sudah menjadi aturan negara, aturan dunia. Tapi hari ini kekerasan itu aturan dunia. Tapi harapan kita ke depan mungkin nanti kita optimis bahwa ada sesuatu yang akan membunuh semua violence yang ada di dunia ini, sebagaimana buku Max Havelaar itu membunuh kolonialisme di dunia ini dulunya. Mungkin tanggapannya Mas Dodi, silakan Mas. Oke, baik, terima kasih Pak Rasi. Ya, saya setuju. Mohon maaf, sekalian aja ada Khairil itu juga. Oke, baik. Silakan, Ril. Halo Pak dosen. Iya. Ya, ini Pak dosen. Bentar. Kan gini Pak dosen, kan dulu waktu masih jadi guru Pak dosen. Ya, waktu masih jadi guru itu kan kenyataannya ketika kita di kelas, ketika bersama teman, ketika dengan orang tua itu kan bukan situasi yang ideal gitu ya. Ya, bertengkar dengan orang tua itu wajar, bertengkar sesama teman juga wajar ya kan. Kata saya wajar ya kan. Kalau kata aktivis perdamaian nggak wajar. Nah, kemudian dengan murid juga bahwa kita terjadi adu pendapat itu juga wajar gitu loh. Nah, kesulitan kita. Nah, semua orang tentu saja mencita-citakan kelas yang damai, ya kan, hubungan yang damai, termasuk Tongki dengan Poppy, ya kan. Tetapi kan tidak begitu idealnya, ya kan. Nah, khusus semuanya terkait dengan manajemen kelas atau bagaimana kita di kelas itu, sejauh mana toleransinya, kira-kira begitulah, atau bagaimana caranya sehingga ya dulu ketika dengan diskusi dengan Pak Irut juga Zubir menyinggung bahwa ya kadang bisa nahan, kadang enggak, ya kan? Nah, yang paling praktis itu bagaimana di dalam konteks kelas saja. Kalau yang soal Poppy jangan dibahas, ya kan? Ya. Oke. Mungkin satu lagi nih ada dari Pak Syamsir. Pak Syamsir. Silakan Pak. Ya. Makasih. Apa kabar, Dat? Alhamdulillah baik, Pak. Jadi belum bisa pulang ini. Iya, belum ada penerbangan. Enggak, saya sebenarnya banyak yang mau ditanyakan, cuman
kita ngambil skop mikronya aja nih yang kaitannya dengan tadi di pembelajaran tadi. Tadi terakhir itu kan Dodi menyampaikan pendekatan-pendekatan seperti collaborative learning gitu, itu kan bagian dari kita ingin membangun nilai damai di backbone kita gitu ya. Nah ini kalau seandainya gitu, nilai-nilai semacam ini kita masukkan secara sengaja ke dalam rencana pembelajaran ya, atau lesson plan kita. Nah itu bagaimana cara kita memastikannya aktivitas yang kita lakukan itu tuh sudah mencapai sasaran atau tidak? Itu aja. Baik, terima kasih Pak Syamsir. Baik, saya mulai dari mengomentari Pak Razi tadi tentang bagaimana kita kemudian sekarang terekspos pada lebih banyak usaha kekerasan daripada perdamaian gitu ya. Mungkin satu yang pertama gini sih, peran media gitu kan, bahwa kita bad news is good news gitu kan. Jadi akhirnya kita lebih banyak terekspos untuk melihat kekerasan, berita-berita kekerasan, sehingga kita menganggap bahwa lebih banyak di dunia saat ini orang lebih fokus pada penggunaan kekerasan. Dan ya memang pada akhirnya itu yang karena kemudian ekspos media yang besar terhadap itu, dan tentu ya dampaknya ketika orang melihat, akhirnya mereka belajar dan mereka mereplikasi itu. Sedangkan cerita-cerita perdamaian sangat jarang mendapat tempat gitu, terutama di media, karena mungkin tidak terlalu menjual, nggak ada dramanya, dan akhirnya kita menjadi kekurangan berita atau kekurangan cerita-cerita yang bisa kita jadikan contoh atau bahan pembelajaran bagi kita. Satu lagi tadi tentang bagaimana image kita terhadap polisi gitu kan ya, atau militer. Mungkin saya akan fokus pada polisi. Tentu saya di Indonesia juga kalau melihat polisi juga nggak nyaman juga kayak gitu kan ya. Tetapi di sini saya mengalami, saya punya pengalaman yang berbeda. Di sini polisi tidak dilihat sebagai punya kekuasaan yang berbeda dari yang ada di Indonesia. Di sini melihat polisi tidak takut, dan memang polisi juga tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilakukan oleh polisi di Indonesia. Sehingga akhirnya semua menjadi sangat kontekstual. Nah, kembali ke tadi ya, pentingnya kita untuk paham tentang konteks, paham tentang konteks, karena dan belajar secara menyeluruh terhadap suatu isu, dan mempelajarinya dari kedua sisi agar kita bisa punya posisi yang lebih jelas, karena memang dan berada dalam usaha perdamaian ini sangat membutuhkan kesabaran, kreativitas, dan optimisme tadi ya. Kalau kita membiarkan diri kita terekspos pada berita-berita yang kekerasan saja, memang pada akhirnya kita akan merasa capek dan bisa punya kecenderungan untuk nggak percaya lagi bahwa perdamaian itu nggak mungkin terjadi, itu nggak bisa dicapai. Nah, ini yang harus kemudian menjadi tantangan orang-orang yang percaya pada perdamaian. Gimana caranya agar kita tetap bisa survive dalam situasi yang orang yang berkuasa saat ini adalah mereka yang lebih senang untuk mengekspos atau menggunakan cara-cara kekerasan. Kita punya tantangan untuk bagaimana cara kita untuk mainstreamkan, untuk mengarus utamakan perdamaian itu. Dan menurut saya, ya kita ya sebagai manusia wajar ya capek, kadang lelah dengan situasi-situasi yang seperti ini. Akhirnya ya tadi kembali ke keterampilan untuk menyayangi diri sendiri sih. Menyayangi diri sendiri, kita tahu batasnya apa.
kunci utamanya adalah kita mengontrol apa yang bisa kita kontrol, gitu. Karena kita nggak bisa mengontrol yang ada di luar sana, kita nggak bisa mengontrol, jangan sampai media menyiarkan berita-berita kekerasan lagi. Kalau kita punya channel untuk melakukan itu, ya oke, kita bisa melakukan. Tapi kalau kita nggak punya, kalau kita maksa terus, kita capek dan akhirnya kita akan mungkin putus asa. Jadi mungkin yang lebih bisa kita lakukan ya, oke, batasi diri saya, apa yang bisa saya kontrol, itu yang saya lakukan. Saya nggak akan nonton TV lagi sebagai contoh kayak gitu kan. Kalau saya membatasi, saya hanya akan membaca berita-berita yang seperti apa. Tapi juga menurut saya ya, harus tetap ada keseimbangan seperti itu ya. Nah, itu yang jadi jalan tengahnya. Dan satu hal lagi yang menurut saya penting untuk dilakukan untuk orang-orang yang percaya atau percaya bahwa perdamaian itu penting dan bisa dicapai. Dan gimana caranya untuk membangun optimisme? Anda sebagai guru, Anda kan power Anda adalah dalam mengajar. Anda punya power terhadap murid-murid Anda. Gunakan power itu untuk mengajarkan perdamaian pada murid-murid Anda. Saya akan ya contohnya sekarang inilah dengan posisi saya sebagai pemateri untuk diskusi dengan teman-teman. Saya punya power yang lebih besar ya di sini terhadap Anda. Ini saya gunakan untuk harus utamakan perdamaian kepada Anda semua. Dan tadi ketika melihat hasil diskusinya sesuai dengan yang saya harapkan, saya punya optimisme saya terhadap perdamaian itu meningkat juga. Saya jadi yang oke, ini teman-teman guru sudah mulai belajar tentang sudah punya mindset yang bagus, sudah bisa memasukkan mindset tentang perdamaian dalam pikiran. Saya tinggal nanti memikirkan lagi gimana ya caranya untuk memastikan agar ini tidak hanya berhenti sampai di diskusi ini saja. Gimana caranya untuk ini tetap berlanjut. Nah itu saya jadi punya optimisme, saya jadi kemudian berpikir kreatif. Saya tahu apa yang bisa saya kontrol kayak gitu. Dan saya hanya fokus pada itu saja kayak gitu. Semoga itu jawabannya bisa memuaskan Pak Razi. Kemudian tadi siapa? Yang pertanyaan, saya jadi hilang nama. Ada yang bisa menjelaskan namanya? Pak Khairil. Maaf lupa. Pak Khairil tadi. Khairil Sitanggang. Pak Khairil tadi meminta pendapat tentang, saya lupa lagi kan. Tadi apa Pak? Ya, gini, Pak dosen, nih. Situasi konflik itu kan sesuatu yang alamiah, ya kan? Kira-kira itulah sederhananya. Itu kan sesuatu yang alamiah dan itu terjadi di kelas, terjadi dengan siapapun, ya kan? Ya. Bahwa menegasikan atau mengosongkan situasi yang alamiah itu atau realitas yang alamiah itu nggak mungkin, ya kan? Ya kan? Nah, bagi guru juga, ya kan? Seringkali mereka sampai pada situasi-situasi di mana ada mungkin ada kekerasan minimal verbal, ya kan? Oke. Nah, di mana batasnya ya? Kira gitu. Nah, dan iya. Menurut saya gini sih, yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai tiap individu punya mindset perdamaian. Itu yang paling penting. Saya sebagai contoh ginilah, saya bukan orang yang 100% tiap hari saya selalu damai, enggak juga. Kadang saya juga marah, kadang saya membuli teman saya juga. Selalu sabar. Saya lakukan juga gitu kan. Jadi yang paling penting sih sebenarnya bagaimana kita punya kesadaran di pikiran kita, mindset kita itu ada. Saya ketika saya membuli teman saya, walaupun itu dalam konteks bercanda juga, saya sadar bahwa yang saya lakukan ini nggak benar sebenarnya, tetapi ya karena ini dengan teman dan
artinya saya tahu bagaimana saya bisa mengontrolnya gitu ya, kayak gitu. Jadi bagi saya, menurut saya itu tadi pentingnya kita untuk yang paling pertama adalah punya kesadaran atau punya mindset perdamaian, itu yang paling penting. Jadi ketika nanti umpamanya kita berada dalam situasi yang ya kadang kita nggak terkontrol, kita tahu, kita sadar bahwa kita melakukan kesalahan dan kita kemudian berusaha untuk memperbaikinya, kayak gitu. Yang nggak benar kan kalau kita nggak punya kesadaran itu dan kita melakukan kesalahan dan kemudian ya kita merasa nggak salah. Nah itu yang harus dihindari. Jadi melakukan kesalahan itu kan manusiawi, itu alamiah tadi ya, berada dalam situasi konflik, berada dalam situasi konflik kekerasan, ya itu nggak masalah gitu. Tapi yang penting itu tadi, ketika kita melakukan sesuatu yang nggak peaceful, kita sadar bahwa itu nggak peaceful dan kita berusaha untuk memperbaiki. Jangan sampai kemudian kita abai gitu. Itu sih menurut saya, ya, Pak. Pada satu lagi ya, ini penting buat alam semesta ini. Ya, jadi kan kalau di kita itu kan kecenderungannya, banyak dalam kurikulum kita itu ada nilai-nilai perdamaian. Taruhlah nilainya 50. Kemudian itu dicantumkan lah, ya kan? Kalau dalam kurikulum itu biasanya dicantumkan lah di lesson plan itu ini nilainya, ya kan? Nah, saya ingin tahu itu dalam praktik di Finlandia itu seperti apa? Atau sebenarnya di dunia luas itu apa prakteknya diadministrasikan seperti itu? Atau mereka justru sangat kontekstualisasi gitu loh? Sangat kontekstual gitu loh. Oke. Gini, kalau bagaimana dalam praktek yang di sekolah gitu, jujur saya belum pernah membandingkan ya kurikulum di berbagai negara yang berbeda, sehingga saya nggak bisa menjawab itu saat ini gitu. Mungkin itu harus menjadi bagian dari riset selanjutnya, atau mungkin Anda riset S3-nya bisa melakukan itu. Jadi, dan ini saya rasa ada kaitannya dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Syamsir tadi ya, bagaimana kemudian kita bisa secara mikro memastikan guru memastikan memasukkan nilai damai itu di dalam RTP di dalam kelas. Kalau yang saya pahami, kalau di sekolah Sukmas itu kan sudah ada ya di RTP, guru memasukkan nilai-nilai yang terkait dengan damai. Saya juga lihat beberapa contoh dari RPP yang kemarin saya kumpulkan ketika saya melakukan penelitian. Yang kemudian menjadi masalah kan kemudian bagaimana itu benar-benar diterapkan nggak? Nah ini yang tadi akhirnya kembali ke individu, kembali kepada tiap guru, bagaimana apakah guru ketika menyusun RPP itu dia benar-benar ingin menerapkannya itu dalam pembelajaran di kelas. Yang menurut saya, kalau memang guru sudah punya kesadaran itu, dan kalau itu sudah dituliskan di RPP, pastinya dia ketika nanti melakukannya di kelas, menerapkannya di kelas, dia akan memastikan bahwa saya menjalankan yang saya rencanakan, dan di akhir pembelajaran juga saya akan mengevaluasi apa yang saya lakukan, apakah itu sudah seperti yang saya rencanakan tadi. Apakah ini boleh nggak saya menggunakan satu contoh yang menurut saya sangat senang ketika ada satu guru, boleh nyebut nama? Boleh kan, bukan iklan. Di Lok Semawe. Ada gurunya ini di sini. Ada gurunya di sini. Waktu itu saya datang di kelasnya di Bahasa Indonesia SMA, Bu Yenda. Jadi waktu itu Bu Yenda sedang menyampaikan materi tentang cara melakukan riset, penelitian gitu ya. Dan kemudian ketika saya perhatikan diskusinya, obrolannya di situ, wah ini sangat peace education banget ini. Karena waktu itu Bu Yenda
secara metodologi sudah sangat kreatif, partisipatoris gitu ya. Kemudian juga diskusinya itu membawa kasus-kasus yang ada di luar kelas, yang ada di kota Lok Semaué gitu. Dibawa di dalam kelas, anak-anak diminta untuk memberikan pendapatnya, berpikir kritis gitu ya. Nah, tapi kemudian setelah itu kan saya tanya, beberapa waktu kemudian saya tanya kepada Bu Yenda, sengaja nggak sih bikin kayak gini, kayak gitu, materi memasukkan nilai damai kayak gini. Kalau yang saya ingat, Bu Yenda tidak mengatakan, tidak secara khusus merencanakan itu kan. Tetapi Bu Yenda sadar bahwa ini hal yang penting. Nah, ini kan tinggal satu step lagi gitu. Ketika guru kemudian sudah punya mindset tentang apa itu pendidikan perdamaian, sudah tahu pemahaman ini, saya rasa akan menjadi kesengajaan itu akan menjadi lebih sengaja. Akan menjadi lebih aware tentang saya memasukkan, sebagai contoh umpamanya tadi Bu Yenda, saya memasukkan membawa kasus sehari-hari yang ada di Lok Semaué dalam diskusi dengan siswa. Saya, Bu Yenda, akan berpikir bahwa ini bukan hanya untuk membangun pemikiran kritis semata, tetapi ini pemikiran kritis untuk apa gitu ya. Pemikiran kritis yang nantinya jadi sudah ada visi ke depan bahwa kalau anak-anak saya punya kemampuan seperti ini, nanti ke depannya mereka akan seperti apa. Kayak gitu. Jadi memang kemudian pada akhirnya kalau menurut saya inilah pentingnya peran guru. Ya, guru itu sebenarnya yang paling menurut saya yang garda terdepan, yang pertama, yang kalau di dalam pendidikan damai, gurulah yang harus punya pemahaman tentang pendidikan damai, punya menggunakan itu sebagai mindset-nya dan kacamatanya. Kalau itu sudah ada, saya percaya secara otomatis akan bisa menggunakan atau memasukkannya dalam pembelajaran sehari-hari seperti itu. Mungkin itu Pak Syamsir yang bisa saya sampaikan, karena memang kemudian ya semuanya kembali kepada gurunya. Sistem sangat penting juga. Kita punya sistem yang baik, itu akan membantu. Tapi kalau kemudian gurunya, ketika sistem nggak jalan, tapi gurunya tetap punya punya komitmen dan konsisten, itu masih tetap berjalan. Contoh ini tadi ya di Sukma. Saya kan dulu sebenarnya tujuan pertama saya melakukan penelitian kan pengen melihat hasil refleksi teman-teman ketika setiap ngajar. Karena yang dulu saya dengar adalah guru melakukan refleksi, menulis refleksi, ada ininya, ada borangnya kayak gitu. Tapi kemudian ketika saya mau melakukan itu, saya ngobrol sama Mas Tongki, dan Mas Tongki bilang itu nggak jalan, secara guru masih ngisi, tapi itu mengisinya sebagai formalitas. Nah, di situ kan kemudian sistemnya ada, tetapi nggak jalan. Tapi itu tetap bisa diakali agar ketika guru, kalau secara tiap individu, secara personal merasa punya tanggung jawab, punya komitmen, itu tetap bisa jalan. Tapi memang akan sangat lebih efektif kalau sistemnya itu mendukung, berjalan dengan baik, sehingga ada monitoring evaluasinya berjalan dengan lebih efektif. Begitu kira-kira jawabannya. Semoga bisa menjawab. Terima kasih. Menyela sedikit, boleh menambahkan, Dok? Iya. Ya, jadi kan menarik tadi. Sebetulnya saya ingin meneruskan pertanyaan Khairil dan Pak Syamsir dalam at some point itu kita hadapi ya. Jadi
menentukan batasan bagaimana kita bisa melihat kelas itu damai, atau kemudian kalau Pak Samsir lebih mengerucut lagi, bagaimana kita bisa menilai apa yang kemudian itu kita inginkan, itu bisa tercapai, memasukkan kaidah-kaidah perdamaian dalam proses pembelajaran. Tadi secara nggak langsung sudah disampaikan, kalau prinsip kolaborasi itu memenuhi, misalnya metode pembelajaran yang kolaboratif itu memenuhi setidaknya unsur kerjasama. Dan saya pikir apa yang disampaikan Dodi tadi, itu mungkin akan bisa kita jadikan bahan diskusi ya untuk menentukan. Saya sepakat, perangkat kita di Sisto itu ada. Teman-teman itu kemudian menuliskan refleksi juga dilakukan. Tetapi beberapa kali saya membaca, itu ya seperti laporan pandangan mata keadaan di kelas. Kelas berjalan dengan aman, semuanya masih hidup ketika saya meninggalkan kelas, dan sebagainya lah, kurang lebih gitu. Jadi, saya pikir ini kan kemudian poin-poin tertentu seperti sisi afeksi yang kemudian sebagian ditampilkan Dodi, itu nanti kan perlu dikaji ya, lebih dalam. Karena itu juga memunculkan persoalan. Kita di presensi Sisto kita pun ada juga perhatian dan macam-macam. Sebetulnya dalam beberapa hal itu bisa dikategorikan sebagai salah satu keterampilan untuk mengasah mewujudkan kelas yang damai dan proses pembelajaran yang damai. Tapi memang ini menarik ya buat kita. Jadi karena tadi Dodi menyampaikan beberapa komponen-komponen atau aspek-aspek yang patut kita timbang ketika teman-teman nanti menuliskan refleksi. Ya. Saat itu Dodi memang lihat, saya tunjukin datanya juga, jadi artinya teman-teman mengisi refleksi itu kadang-kadang juga ada yang kemudian harus diingatkan, ya kan? Bahkan beberapa hal laporan kegiatan. Jadi ini memang masalah. Tetapi artinya masih ada gap, kurang lebih ya. Kita itu punya banyak teman-teman yang baik, yang at some point sadar tentang prinsip-prinsip damai dan punya bakat atau skill itu sebetulnya. Tetapi kadang-kadang entah salah satu menurutku teman-teman mungkin belum menyadarinya bahwa mereka punya potensi itu, dan juga kita sedang mencoba membangun sistem itu supaya itu bisa diakomodir dan kemudian bisa terukur lah, kurang lebih seperti itu. Jadi itu aja. Terima kasih tadi Dodi memberikan optimisme ya, yang kemudian saya belum pernah mendengar cerita soal Yenda dan itu luar biasa. Jadi mungkin kalau itu tadi dari masukan dari Dodi, mungkin setelah ini Yenda akan melakukan itu dengan kesadaran penuh bahwa dia akan melakukan dengan nawa itu yang jelas karena dia paham. Semoga itu. Dan semoga ini memicu teman-teman yang lain melakukan hal yang sama. Saya pikir itu. Itu aja. Menurut saya memang kemudian kalau kita mau pengen mengukur kayak gitu memang agak sulit kalau yang mau orang yang melakukan kegiatannya sendiri belum menyadari itu ya, sehingga memang tahapnya yang pertama memang ya individunya dulu harus memiliki itu. Nah, baru setelah itu nanti kita akan lebih enak untuk melakukan yang sistematis seperti itu ya. Akan jauh lebih bisa bersuara hasil tulisan-tulisannya nanti ketika tiap guru atau tiap individu sudah punya perspektif damainya. Kayak gitu. Oke, gitu. Oke, selanjutnya ini ada Pak Samsir yang ingin mungkin ada tambahan sedikit dari Pak Samsir. Betul. Saya kira ini memang harus betul-betul jadi digarisbawahi gitu lah. Jadi harus betul-betul di follow up karena memang sekolah ini kan dari awal salah satu distingsinya itu kan pendidikan perdamaian itu. Ya. Bahkan dari ya training awal ini kan udah menjadi materi yang khusus gitu yang diberikan ke guru-guru. Kalau sekarang ini belum secara sengaja masuk ke dalam perencanaan pembelajaran, ini kan berarti kan ada masalah di sini kayak gitu. Jadi saya kira setelah kita mulai ke depan ini betul-betul menjadi bagian yang terintegrasi pembelajaran kita dan ini bagian dari visi misi sekolah yang memang harus kita bangun.
Saya kira itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Syamsir. Ya, berhubung waktu sudah jam 1, diskusi kita sudah berlangsung 3 jam. Mungkin sekali lagi Mas Todi, terima kasih banyak atas artinya semuanya, dan juga kepada semua sahabat Sukma Bangsa Aceh dan peserta diskusi pendidikan Sukma Bangsa. Saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Dan saya selaku moderator minta maaf seandainya ada kesalahan selama diskusi berlangsung. Dan untuk itu sama-sama kita tutup diskusi ini dengan membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host.